Awalnya gue bisa sampai strongman tuh sebenarnya nggak sengaja. Gue sempet jadi binaraga tuh sampai akhir tahun 2013. Terus gue pensiun karena gue merit. Terus 2016 gue punya gym sendiri, namanya Garuda Gym. Desain gym gue itu emang sebenarnya nggak kayak gym kebanyakan. Di sini banyak alat-alat yang free weight. Jadi gue pikir dengan banyak free weight itu bisa lebih enak latihannya. Karena gue tuh lebih basicnya gue seneng ngangkat yang berat-berat gitu. Dengan intensitas latihannya istirahatnya lama tapi bebannya berat banget gitu. Nah di situ gue ngeliat di salah satu Instagram teman gue ada pertandingan strongman pertama di Indonesia di Gorilla. Akhirnya gue penasaran dan gue ngontak dia, gue datang ke gym dia, gue nyobain beberapa alat strongman dan gue suka banget gitu. Kemarin kita sempat gagal pakai mobil Chevrolet. Hari ini kita coba pakai mobil Grand Livina. Nah, kita coba angkat. Strongman dan nge-gym biasa kayak binaraga itu basicnya beda banget. Strongman itu kita nggak bisa latihan tiap hari ternyata. Karena tenaga kita kadang udah habis. Kalau latihan gym biasa, gue bisa latihan setiap hari karena yang ngangkatnya nggak seberat strongman. Dan kalau dari dietnya, bedanya dari jumlah kalori yang masuk di badan gue. Kalau binaraga, low carbo, high protein. Kalau strongman itu, gue tuh bisa di atas 10.000 kalori. Karena kalori yang dibutuhin badan gue tuh gede banget untuk latihannya. Resiko cederanya dengan gym biasa itu jauh banget. Gua tuh latihan, gua nge-gym itu cedera gua tuh paling kesleo sama kecengklak aja. Giliran strongman, gua pertama kali di hidup gua dioperasi gara-gara latihan strongman. Strongman ini gimana cara lu menggali tenaga di dalam potensi tenaga di dalam tubuh lu. Tokoh di strongman yang menjadi role model gue latihan itu namanya orang Lituania, Zydrunas Savickas. Orang tuh taunya namanya Big Z. Dia juara dunia strongman itu 4 kali. Dan dia itu bertanding strongman udah lebih dari 20 tahun. Orangnya gede banget, hampir 2 meter tingginya. Wah, amazed banget. Orang, kok ada orang bisa sekuat itu gitu. Orang bisa mencapai level kekuatan kayak dia gitu. Juara Arnold Classic 8 kali berturut-turut. Jadi 8 tahun tuh dia nggak terkalahkan dan itu hebat banget. Dia tuh sempat cedera fatal. Dia harus berhenti 2 tahun. Gue pikir dia akan pensiun. Di tahun berikutnya dia balik lagi dan dia menang lagi. Jadi wah ini orang gila banget sih. Dan lo harus tahu ada orang bisa sekuat dia gitu. Cedera yang gue alami ini yang paling parah. Jadi ada otot itu, otot tendon bicep itu menyatu dari tangan atas ke forearm. Dan ini putus. Kejadiannya gue ikut pertandingan di strongman di Indonesia. Pas lagi ngangkat ban traktor, tingginya hampir sama gue, kira-kira 500 kilo beratnya. Gue juga sempet heran kok bisa kejadian kayak gini gitu. Sedangkan ban itu bukan ban baru buat gue, itu ban yang udah biasa buat gue latihan. Gue angkat sampai ke dada gue taruh di dada.
Pas mau gue dorong ke atas, agak slip. Salah satu tangan gue ini menahan ban itu sampai ke paha gue. Tangan gue yang kanan ini kena benturan dari ban itu, sambil gue tahan di paha. Gue pikir gue cuman keseleo doang gitu, kayak ada yang bunyi, tapi gue lanjutin sampai selesai. Dan setelah itu tiba-tiba tangan gue nyeri banget. Gue ke P3K, gue minta painkiller, gue semprot painkiller. Ternyata pas gue raba, bicep gue udah pindah, udah ke atas bahu sini. Dan itu sakit banget. Gue langsung ke UGD. Gue naik ojek waktu itu, langsung di MRI. Dokter bilang ya dibedain sama tangan kiri gue, tangan kanan gue putus gitu tendonnya. Mau nggak mau harus operasi. Itu sih cukup membuat impact-nya gede banget di hidup gue gitu. Ngapain sih lu, Ji? Kayak orang bego gitu, lo olahraga lo menyakiti diri sendiri gitu. Ya ini passion gue gitu. Kayaknya badan gue tuh diciptain buat olahraga berat gitu. Sebenarnya gue orangnya agak baperan sih. Semenjak kejadian gue operasi ini, gue ngerasa omongan orang tuh kok kena banget gitu. Istri gue juga bilang, kenapa sih harus olahraganya ini gitu? Kenapa nggak kayak binaraga dulu aja gitu? Ya gue cuma bisa bilang ya kita tuh jangan hakimin orang dulu gitu. Gue juga sadar gue punya anak, gue nggak mungkin olahraga kayak gini terus, karena gue harus mikirin anak gue, mikirin keluarga gue gitu. Tapi jangan hakimin orang dulu gitu. Kalau lu udah ada kejadian, lu nyuruh orang berhenti, nyuruh orang itu sama aja lu bunuh orang itu aja sekalian. Dan respon gue ya cuman kadang gue diem. Terus waktu itu lucunya gue menonaktifkan komentar di Instagram gue, jadi gue upload, ya orang nggak bisa komentar. Daripada omongan itu nyakitin gue, ya gue offin aja dulu komentar itu. Tapi sekarang sih orang udah bisa komentar di Instagram gue. Sekarang gue lagi bikin acara powerlifting namanya Rawor. Sebenarnya udah ada powerlifting di Indonesia. Cuman di Indonesia ini PUBG-nya dia bikin powerliftingnya dengan equipment. Nah kalau yang gue bikin ini raw dengan sedikit alat. Jadi kayak nggak pakai suit, wrap, pelindung lutut. Jadi cuman kayak deker doang. Ke powerlifting itu basic dari olahraga strongman. Jadi ada squat, bench press, dan deadlift. Nah di Rawor pertama itu diadain bulan April, gue cuma jadi panitia. Terus tahun ini gue bikin satu lagi bulan Desember, Rawor 2. Itu diadain di Bogor, di Pemda Cibinong, bekerja sama dengan PUBG Bogor. Gue bikin Rawor 2 ini, dan ternyata respon dari teman-teman yang sama-sama suka powerlifting gede banget gitu. Gue mencoba ikutan di Rawor ini, ya mungkin target gue sebenarnya nggak juara, ya cuma mau ikutan, tapi momentumnya pas banget dengan gue balik dari cedera gue itu. Kalau squat itu bar fitness, taruh di pundak lo, dan lu jongkok, satu kali jongkok, dan berdiri tegak. Kalau lu bisa jongkok sampai bawah, dan ke atasnya dengan sempurna, lurus kembali, itu ya lu berhasil. Yeah.
Untuk bench press, gerakannya dia tiduran. Gerakan ini hampir di semua gym ada. Lalu tiduran, lu ambil barnya, lu taruh di dada lu, dan lu tekan sampai lurus tangan lu. Nah itu kalau udah lurus itu gerakannya sempurna. Start. Press. Right. Angkatan benar saya bisa. Press. Right. Angkatan benar selanjutnya. Deadlift itu sangat populer sekarang. Deadlift di mana-mana orang deadlift. Di gym manapun orang deadlift. Bar taruh di lantai dan kita angkat dari bawah, dari bungkuk posisinya sampai tegak ke atas. Nah, kalau posisi kita lurus itu dinyatakan berhasil. Wasit juga akan memberikan bendera putih sebagai tandanya lu berhasil. Lock it. Lock. Angkatan benar. Kalau lu cuma dapat 2 putih itu masih berhasil, 2 merah lu gagal. Jadi ada 3 kali kesempatan, namanya 3 attempt. Dari 3 ini beban terberat yang berhasil yang diambil. Dan kalau untuk sistem penilaiannya dari ketiga gerakan ini, dari squat lu berapa, bench press lu berapa, deadlift lu berapa, di total, digabung. Nah, gabung total angkatan lu ini menjadi nilai lu. Dan penentuan pemenangnya, siapa yang mempunyai total angkatan paling berat, yaitu juara 1. Dan enaknya olahraga ini adalah lu nggak bisa curang gitu. Karena ini olahraga terukur, bukan subjektif. Jadi ya lu bisa angkat, ya lu menang. Dan lu paling berat, ya lu menang. Kalau anak-anak baru yang mau nyobain strongman itu, pertama sih yang dibutuhin ya selain fisiknya harus kuat, mental sih. Kadang tenaga kita kuat, kalau mental kita nggak kuat, kita gampang nyerah. Power itu kita tuh bisa dilatih, ada programnya. Cara kita, badan kita mendapatkan power. Kalau suplemen makanan itu kita ngomong nanti, yang penting basicnya mental dan kekuatan. Harapan gue buat powerlifting ini sebenarnya orang tuh bisa, semuanya bisa ikut, karena semua orang bisa dengan raw powerlifting. Jadi nggak perlu alat khusus, gear khusus, lu bisa ikut powerlifting. Itu juga bisa memaksimalkan potensi di diri lu gitu. Fitness tuh nggak cuman body contest, nggak cuman binaraga, tapi ada loh powerlifting ini. Dan ini lumayan menarik gitu. Gue pengen nyoba tahun ini bertanding di luar negeri. Yang satu di Singapura, yang satu di Thailand. Itu akhir tahun. Sebenarnya mau nambah pengalaman dengan strongman di luar negeri. Kalau powerliftingnya mau gue seriusin buat dibawa ke Indonesia tuh, mau dibikin organisasinya yang resmi gitu. Jadi gue sama teman-teman gue punya ide, kita bikin organisasi powerlifting raw. Raw itu beda sama yang udah ada di Indonesia. Jadi peraturannya beda, pertandingannya juga beda, tapi basic angkatannya sama. Gue sekarang tujuan gue lebih ke masyarakatkan powerlifting ini.